Gemma Guyardi boncos di saham karena dia adalah seorang dividen hunter, begonya nggak ketolongan, dan akhirnya sekarang merasakan kerugian yang besar. Mitos atau fakta? Ikuti dan saya akan kasih tahu rahasia besar caraku berbisnis saham. Rich People, 12 tahun karir saya dan terus keep counting. Saya sudah belajar melalui pengalaman, melalui kerugian yang saya buat, dan juga saya mendapatkan banyak masukan dari beberapa kawan kita yang juga sebagai owner daripada emiten yang tentunya Anda pasti pernah juga beli sahamnya. Saya juga memiliki momen yang bagus sekali beberapa tahun yang lalu diskusi dengan fund manager yang mereka juga sudah mengelola dana di atas 15 triliun. Ya, dan keluarga saya pun juga ada yang di dunia capital market dan khususnya menangani proyek-proyek besar, IPO yang besar sekali. Ya, jadi dari sini saya melihat bahwa banyak sekali dinamikanya dan kita juga aktif sebagai konsultan di beberapa dana pensiun yang ada di Indonesia untuk berbicara, untuk mereview portofolio mereka. Tentunya kita melihat banyak sekali sudut pandang, banyak sekali cara untuk menuju kesuksesan. Saya menyebut saham bagi saya bukan trading atau investing, tetapi ini adalah bisnis. Oleh karena itu, judul vlog kali ini adalah bagaimana caraku berbisnis saham. Tentunya ada perbedaan mendasar antara trading, investing, dan berbisnis saham. Kalau trading saham, itu biasanya dimulai dengan orang-orang yang baru pemula di market. Misalnya, Anda mencari robot, Anda mencari mentor yang baik, Anda mencari seminar yang paling hebat, ya kan? Lalu Anda berharap kalau bisa saya trading, saya beli saham A, besoknya saya bisa langsung untung. Lalu Anda jual. Kalau yang investing merasa bahwa saya akan menjadi Warren Buffett, saya beli nggak usah dijual sampai saya mati misalnya. Banyak yang misleading ya, berinvestasi dengan cara-cara melihat fundamentalnya, kemudian mereka beli, atau banyak juga yang menjadi investor karena kepepet, karena dia awalnya menjadi trader lalu kejedot rugi dan akhirnya menjadi investor karena mereka nggak mau cut loss. Tentunya salah satu dari kita saya pernah mengalami, Anda juga pernah mengalami. Itu adalah level pemula untuk trading dan investing. Ketika kita sudah berpikir tentang berbisnis saham, tentunya ternyata makin banyak variasi-variasi untuk kita bisa beraktivitas di pasar modal ini. Kalau mungkin Anda pernah dengar bahwa baru-baru ini orang memberikan sebuah komen atau pandangan bahwa saya boncos atau saya mengalami kerugian gara-gara saya adalah seorang dividen hunter. Perlu Anda ketahui bahwa stocks market dulunya orang tidak mencari capital gain, orang mencari dividen. Dan ketika Anda bicara mengelola duit sudah di atas 200 miliar, itu sangat berbeda dengan Anda mengelola duit hanya 200 juta. Ya, banyak sekali perbedaan yang tidak bisa digeneralisasikan, dan terutama banyak sekali vlogger-vlogger saham kita yang masih muda dan masih belum mengetahui asam garam dunia bisnis saham ini, tapi mereka sangat kreatif. Mereka sudah bisa memberikan komentar kepada senior-seniornya, mereka memberikan komentar bagaimana si A, si B melakukan investasi, padahal mereka belum tahu sama sekali. Dan lebih kasihan lagi, banyak banget follower yang kurang lebih juga tidak memiliki pengetahuan, akhirnya ikut mereka dan makin sesat gitu. Artinya dua-dua makin tercebur di dalam jurang yang lebih dalam. So, di dalam vlog kali ini, saya ingin memberikan edukasi pada kalian supaya Anda juga bisa memahami sebenarnya apa sih bisnis saham dan bagaimana cara kita mengelola. Oke? Sekarang Anda ambil bolpen dan catat baik-baik. Ini saya akan sharing 5 caraku berbisnis saham, ya. Jadi begini, sebelum kita ngomongin tentang trading system, ilmu atau teknik yang Anda akan gunakan, ini jauh sebelum kita bicara tentang itu. Kita harus bicara tentang konsep bisnisnya. Kenapa Anda mau masuk di pasar modal? Ini penting. Ya, Astronaci selalu punya prinsip, Anda cari ikan di pasar ikan, cari baju di pasar baju, Anda mau cari modal ke pasar modal. Prinsipnya adalah kita harus tahu dulu model kita, ini model bisnis kita di pasar modal ini mau ngapain. Ada yang memang masuk ke pasar modal, goalnya at the end mau IPO. Ya, saya sudah aktif di sekuritas sejak tahun 2010, dan saya mengetahui benar tentang debt capital market, equity capital market, investment banking, corporate finance, dan seterusnya. Sekarang saya akan bongkar kepada Anda tentang 5 konsep saya. Sekali lagi, sebelum kita bicara teknis, kita melihat dulu model bisnisnya, kita tentukan dulu. Ada 5 hal yang saya gunakan selama ini di dalam berbisnis saham.
Yang pertama adalah saya sebagai baby trader, ya. Ini kita kategorikan 5 hal ini adalah pengalaman saya selama 12 tahun ini, dan saya waktu dulu sebagai baby trader. Baby trader itu simple. Intinya saya mau hit and run, kalau bisa scalping, kalau bisa 2-3% saya ambil keluar. Banyak orang yang sudah 10 tahun di market tapi kelakuannya tetap seperti baby trader ini. Dan biasanya baby trader ini portofolionya sih nggak banyak, mentok-mentok juga 1-2 M gitu ya. Bagi saya 1-2 miliar sih kecil sekali portofolio itu. Jadi kalau buat vlogger-vlogger yang muda, portofolio Anda 1-2 M Anda anggap besar, ya mungkin kita beda skala ya. Jadi tidak apple to apple. Bagi saya 1-2 miliar untuk di saham terlalu kecil dan tidak akan bisa membuat Anda kaya raya gitu. Kalau kaya raya itu parameternya ya minimum income Anda udah jutaan dolar setahun ya. Itu kaya yang level kere gitu dibandingkan konglomerat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang baby trader itu dulu awal-awal saya begitu. Masuk, waduh naik 3% saya jual. Kalau turun saya mulai pusing, apakah saya tahan? Lalu kemudian saya mulai mencoba mencari pembenaran melalui fundamental analysis. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, otomatis kan setiap trader kan tidak selamanya menjadi baby. Kita bertumbuh ya. Akhirnya saya semakin banyak belajar, semakin banyak pengalaman, mulai saya masuk ke dalam satu style yang mana ini yang kita sebut dengan farmer. Jadi menjadi petani. Menjadi petani saham itu kita menabung. Konsepnya adalah saya tabung di situ ya. Dan kemudian ada momennya saya akan panen. Kalau seandainya saya tidak bisa panen karena hasil panennya busuk, ya saya buang. Itu adalah farmer. Dan tipe petani ini saya yakin Anda pernah melakukan dan mungkin sampai hari ini. Karena ini adalah yang juga saya sampai hari ini lakukan. Di pasar Indonesia itu ada momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu kita bisa melakukan farming. Ya, jadi kita nggak panen dulu, kita invest aja, kita beli, invest terus ya. Jadi ini biasanya level yang sudah lumayan, mereka sudah berpikir lebih jauh bahwa kalau saya menanam saham ini nanti hasil panennya akan besar di kemudian hari. Yang namanya petani bisa saja 3 bulanan, bisa saja kalau Anda petani kayu jati mungkin bisa 10 tahun, petani pohon durian bisa 5 tahun, 10 tahun, kelapa sawit bisa 5-10 tahun, beda-beda. Oleh karena itu, kita bicara setelah tahap berikutnya, saya menjadi seorang petani. Nah, semakin saya mendalami dan saya mengerti keilmuan astrologi trading melalui Astronaci, saya bisa predik tanggal berapa harga naik dan turun, saya berpikir, kalau saya bisa lebih presisi dan lebih detail, maka profitnya akan lebih gede. Oleh karena itu, saya menjadi seorang sniper. Kalau Anda tahu sniper, tangkapnya di ujung, tanggalnya pas, beli. Lalu sniper saya gabungkan dengan farming. Atau kadang saya gabungkan dengan gaya baby trader tadi, hit and run. Kalau memang marketnya sedang tidak terlalu bagus, saya mulai combine ya, antara menjadi seorang baby trader hit and run, tapi dengan sniper caranya. Atau saya menggunakan teknik sniper, tahu tanggalnya, tahu harga terendahnya, tapi saya melakukan trading berdasarkan cara petani. Ini sudah mulai combine ya. Dan yang keempat, cara saya adalah sebagai seorang grosir style atau tengkulak atau pengepul. Anda mau sebut yang mana terserah. Apa konsepnya, Pak? Ini yang mulai berat dan ini yang saya mulai pelajari dari para fund manager. Pada saat saya melakukan konsep grosir atau tengkulak, kita sudah tidak lagi pusing dengan harga. Nah, ini unik. Saya tidak lagi bicara tentang di harga berapa saya beli, apakah kemurahan atau kemahalan, tidak. Kita sama sekali tidak berpikir seperti itu. Yang dipikirkan oleh seorang tengkulak apabila Anda pengepul, bisnis Anda pengepul, adalah berapa jumlah barang yang saya bisa stok di gudang dan berapa harga rata-ratanya. Sehingga ini menjadi sangat penting sekali. Kalau Anda pernah main game online, hari ini kita bercerita sedikit tentang game online. Tentunya kalau game online perang, Anda punya pasukan, dan mungkin Anda harus mengorbankan sedikit pasukan untuk mengambil benefit di jangka panjang misalnya. Itu mungkin Anda lakukan. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti strategi, mereka akan berpikir, ngapain lu bodoh ngorbanin pasukan segitu hanya untuk mendapatkan misi yang mereka bahkan pun tidak bisa melihat. Ya. Jadi ini sangat penting sekali bedanya. Pada saat saya melakukan bisnis saham dengan cara pengepul atau grosir tadi, yang saya fokuskan adalah saya punya uang yang cukup banyak tentunya, karena kalau kita sudah bicara grosir, saya tidak bicara uang yang kecil, 1-2 miliar, tidak. Saya sedang bicara bagaimana melakukan bisnis sebagai wholesaler dengan uang di atas 20 miliar. Nah, ketika kita bicara tentang uang sebesar itu, saya ingin melakukan bisnis saham ini sebagai seorang grosir. Saya tidak lagi melihat berapa harga saya beli untuk saat ini.
saya bisa beli di 4.500 misalnya di BRI ya, karena saya waktu itu kan ngejar dividen BRI. Dan ketika saya membeli di harga 4.300 atau 4.500, whatever angkanya, ini hanya sekedar angka ya misalnya, lalu kemudian saya mendapatkan 3% dividen, itu artinya saya dapat uang gratis loh. Nah, ini kan parameternya udah berbeda sudut pandangnya. Dengan saya taruh uang hanya kecil, mungkin 2 miliar saya taruh, dan itu hanya 5% dari portofolio saya, hanya uang 5%, saya mendapatkan bonus 3%, yang mana at the end ini juga nantinya akan impas juga gitu ya. Dan ketika itu 5% itu bagi saya is very portable, buang aja sekalian 5%, nggak masalah gitu ya, 5%, tapi saya dapat bonus 70 juta atau whatever number, 70, 75, 80. At any case, pokoknya saya dapat uang return daripada dividen. I feel happy with that. Dan itu merupakan angka yang menurut saya layak, worth it ya. Nah, dulu saya diajarin bahwa seorang grosir di saham itu at the end Anda nggak akan pusing. Anda semua harga harus punya. Aku punya di harga 4 ribuan, aku punya di harga 2 ribuan, aku punya di harga 3 ribuan, aku punya di harga 3.500. Ada beberapa market maker di saham yang ngajarin saya setiap 500 lu mesti punya harganya, sehingga nanti kamu bisa keluar masukin tuh enak. Jadi misalnya kamu mau buang barang untuk mengontrol market, kalau kamu punya harga di setiap 500 perak, kamu tidak perlu buang harga yang paling bawah, karena rugi dong, karena kita sudah dapetin harga di bawah kan nunggunya lama. Kayak misalnya di BRI saya punya harga 2.200, sekarang cukup banyak. Harga rata-rata saya jauh sekali. Kalau Anda masih berpikir bahwa harga rata-rata saya BRI di 4.500-an, ya Anda salah, karena Anda tidak mengerti konsep grosir. Saya memiliki harga dari range 2.200 sampai 4.500, hampir setiap 500 perak saya punya. Ini sedikit rahasia kepada Anda ya. Dan saya melakukan itu karena inilah konsep grosir. Otomatis kalau size saya nanti lebih besar lagi, saya akan makin gampang kontrolnya. Grosir dengan market maker itu beda-beda tipis ya. Nah, kemudian pada saat kita juga bicara grosir, maka yang kita fokuskan adalah jumlah lembar saham yang Anda miliki. Jadi seandainya Anda punya modal 2.300, harga naik ke 2.900, saya jual dulu. Untungnya saya harus belikan lagi. Apakah nanti tunggu turun? Prinsipnya saya tidak peduli harga berapa, saya hanya peduli harga ketika saya mau masuk lagi. Waktu saya re-enter, setelah saya jual, saya harus pastikan bahwa saya bisa mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak tanpa top up dana dengan hasil profit saya. Welcome to the wholesale style. Jadi, ini perlu perhitungan yang complicated. Apakah technical digunakan? Pasti, karena saya akan mencari di harga berapa yang nampaknya ada area support penting dan di tanggal berapa. Apabila meleset, nggak masalah, karena setiap 500 perak saya harus punya barang. Ya, nah buat semua penonton, kalau Anda mengerti yang saya bicarakan dan Anda mungkin seorang pedagang, tentunya Anda bisa mengikuti konsep ini. Ya, kita bicara tentang sirkulasi barang untuk bisa keluar tanpa harus mengalami kerugian yang terlalu besar. Artinya apa? Bagi saya mengalami kerugian itu bukan pada saat saya cut loss, tapi ketika saya harus menjual barang saya di harga 2.200, saya jual di 2.500 karena alasan tertentu yang bukan murni profit taking. Ya, jadi kita punya style yang sangat berbeda ketika kita aktif berbisnis sebagai tengkulak, pengepul atau wholesaler di saham. Dan yang kelima, cara saya berbisnis saham adalah salah satunya dengan tujuan untuk tax purposes. Saya bisa melakukan ini, contoh kasus ya. Kalau dikatakan bahwa wah, dia kejedot di dividen, saya beli di atas 2 miliar lalu turun. Saya kasih tahu bahwa saham itu menganut PPH final, di mana komisi jual Anda sudah include saham dan profit yang Anda dapatkan itu sudah clean final. Nah, ketika saya punya uang 2 miliar, di mana uang 2 miliar katakan saya dapat dari futures, ya, di mana futures tidak menganut PPH final, saya taruh di saham dan kemudian saya belikan saham. Oke? Ketika saya belikan saham dari uang itu, saya tidak pusing lagi saya mau beli di mana, intinya saya mau masukin aja. Karena uang yang saya dapat dari futures market misalnya, ini sebagai contoh, saya sebenarnya harus membayar PPH. Tapi ketika saya sambung investasinya, saya sambungkan, berarti ini masih di dalam aktivitas investasi saya. Saya sambungkan, ternyata saya mengalami kerugian, portofolio saya drop 30%. Tapi saya sudah mendapatkan 3% dividen.
karena ini adalah dividen termasuk final juga, ya. Ketika portofolio saya drop 30% dan saya laporkan dari uang 2 miliar, maka yang saya laporkan sebenarnya itu harus harga perolehan, tetapi saya mungkin akan lebih mudah harta saya per tanggal akhir tahun, misalnya 31 Desember 2020. Maka yang saya report misalnya adalah 2 miliar dikurang 30. Karena memang itulah market value saya, itulah harta saya pada saat itu. Saya sekarang sisa 1,4 miliar. Oke? Saya bayar pajaknya 1,4 miliar. Nggak masalah. Karena itu uang dari futures. Kemudian, ketika nanti tahun depan harganya naik dan kembali, ya, atau mungkin naik 80% karena ada gap di atas, ya, maka katakan saya dapat untung dari 1,4 miliar, saya dapat untung menjadi 2,6 miliar. Saya jual semuanya, total pajak yang saya harus bayarkan hanya PPh final di 2,6 miliar. Yang seharusnya awalnya tadi saya mungkin harus bayar 2 miliar, tapi memang saya mengalami kerugian. Nah, tetap ada unsur pertaruhan. Kalau sampai akhir tahun sahamnya turun lagi ke bawah, ya saya berkurang lagi. Yang saya laporkan, ya, di 1,4 miliar itu tidak ada benefit apa-apa. Tapi karena ini sahamnya adalah BUMN dan saya percaya ini bisa naik dan kita melihat secara time, sekali lagi karena Astronaci bisa melihat time, maka ini merupakan salah satu tips untuk Anda di dalam tax report. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki teknik berbisnis saham sampai sedalam ini? Atau Anda mungkin hanya pada step baby trader? Oleh karena itu, dari 5 contoh atau ide bagaimana caraku berbisnis saham, semoga Anda bisa melihat bahwa terlalu banyak metode atau modal bisnis di saham yang mungkin belum Anda ketahui dan Anda bisa pelajari sekarang. Ya. Sehingga kita di market tidak bisa kita judge orang lain bahwa ini caramu salah. Wah, kamu kejebak nih dividen. Wah, rasain tuh dia rugi. Masih banyak hal-hal yang mungkin belum Anda ketahui dan hari ini Anda sudah belajar. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan ilmu dan knowledge kita. Apalagi kalau kita bicara dengan market maker yang mereka punya berbagai macam ratusan cara untuk menggoreng saham, untuk membuat corporate action. Belum lagi kalau Anda akan raising preemptive rights, ya, di mana kita juga pernah melakukan preemptive rights project. Akan banyak cara-cara yang lebih luar biasa lagi. Jadi pesan saya buat pemula yang ingin berbisnis saham, Anda bisa mengikuti step-step saya tetapi bertumbuh. Awalnya baby trader, naik jadi farmer, kemudian naik jadi sniper, kemudian naik lagi menjadi seorang grosir, kemudian mulai berpikir bagaimana caranya Anda bisa mendapat benefit daripada PPh final. Ini merupakan salah satu benefit daripada PPh final sebenarnya, ya. So, guys, make sure Anda tahu apa yang Anda bicarakan, make sure Anda tahu apa yang Anda sedang kerjakan, sehingga Anda bisa mendapatkan benefit yang luar biasa dari pasar modal. Dan Astronaci melalui A-Club Academy, saya senang sekali untuk bisa berbagi jurus-jurus dan bagaimana berkonsultasi kepada kami untuk kalian bisa mendapatkan ide, saya ini harus ngapain, saya punya uang nih, uang saya ini cukup banyak nilainya, tapi saya bingung saya mesti ngapain. Datang ke A-Club Academy, Anda bisa hubungi nomor ini, kita akan bersama-sama dengan ratusan trader yang ada di A-Club Academy untuk berbicara bagaimana menghadapi situasi COVID seperti ini, ya. Ntar lagi ada new normal, mungkin banyak ketidakpastian, tapi bagaimana kita mengamankan uang kita. Sukses selalu, sampai ketemu di Cara Kaya dari Saham yang lainnya.